Tang Wutong merilis teknik raungan Dewa Naga membuat Long Xiaoyao mendengus dingin melepaskan aura kegelapan yang seketika menekan kekuatan spiritual Tang Wutong mencegahnya melepaskan sepenuhnya aura dari Dewa Naganya. Ketika Tang Wutong mulai terdesak, permaisuri salju tiba-tiba muncul membuat suhu di sekitar menurun secara signifikan. Kaisar Naga Long Xiaoyao buru-buru membalik telapak tangannya menepis serangan telapak tangan permaisuri salju. Ratu Salju mendengus sesaat sebelum ia menghilang digantikan oleh sosok permaisuri kalajengking Giok Es yang langsung membekukan lengan Long Xiaoyao. Tepat ketika lengan Long Xiaoyao membeku, Huo Yuhao sekali lagi melepaskan keterampilan telapak tangan Hao Dong ke arah Long Xiaoyao dilanjutkan dengan ledakan es. Serangan penuh Yuhao setara dengan serangan habis-habisan yang dilepaskan oleh titel Douluo. Tepat ketika dia berpikir pertarungan sudah selesai dan Kaisar Naga Douluo telah mati akibat teknik ledakan es, kegelapan yang begitu mengerikan seketika menutupi cakrawala membuat segala sesuatu di bawahnya berhenti bergerak. Huo Yuhao serta Tang Wutong tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Darah serta kekuatan jiwa mereka juga ikut melambat. Long Xiaoyao perlahan berjalan keluar dari awan gelap memperlihatkan sosoknya yang begitu menyedihkan akibat serangan sebelumnya. Long Xiaoyao berseru mengatakan, bagaimana mungkin seorang Douluo utama terbunuh begitu mudah? Namun kalian berdua telah memberi saya begitu banyak kejutan. Saya tidak menyangka generasi muda dapat membuatku seperti ini. Sepertinya generasi muda memang telah melampaui generasi yang lebih tua. Meskipun Long Xiaoyao terlihat menyedihkan, namun ia terlihat sangat bersemangat ketika dia menunjuk ke arah Yu Hao dan Tang Wutong. Tang Wutong secara paksa ditarik ke arahnya mendarat tepat di depan Long Xiaoyao. Tidak peduli seberapa keras Tang Wutong berusaha, ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ekspresi Long Xiaoyao seketika berubah sembari berkata, wanita muda yang cantik, jika aku 200 tahun lebih muda, aku mungkin akan mengejarmu. Namun sekarang permainan telah berakhir. Ketika tangan Long Xiaoyao mencengkeram bahu Tang Wutong merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah disegel. Long Xiaoyao berbalik menatap Yu Hao sembari berkata, Yu Hao, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuhmu? Mengingat kemampuanku, aku hanya perlu satu serangan untuk membunuh kalian. Yu Hao membalas mengatakan, aku pikir tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Jika aku tidak salah tebak, kau seharusnya takut di Tian turun tangan. Mendengar ini membuat Long Xiaoyao tertawa sembari berkata, sebelumnya aku telah mengatakan bahwa aku memiliki banyak metode untuk mencegahmu menggunakan kekuatan di Tian. Karena kamu tidak benar-benar percaya padaku, maka kita bisa mencobanya sekarang. Long Xiaoyao melambaikan tangannya melemparkan sebuah belati hitam ke arah Yu Hao. Long Xiaoyao berkata, kamu bisa memilih antara menusuk dirimu sendiri menggunakan belati itu atau aku akan menusuk Tang Wutong. Setiap kali kamu menusuk dirimu, tusukan itu harus tepat berada di tulang punggungmu. Jika kamu ragu melakukannya, Tang Wutong akan menanggung akibatnya. Setelah kamu menyelesaikan 9 kali tusukan, barulah aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Mendengar ini Yu Hao tertegun tak percaya Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao akan menggunakan metode semacam ini untuk mengancamnya. Yu Hao lantas berkata, aku tidak menyangka seorang Douluo utama sepertimu akan menggunakan wanita untuk mengancamku. Long Xiaoyao tertawa sembari memberitahukan bahwa belati yang ia berikan mengandung elemen kegelapan yang sangat beracun. Bahkan kekuatan es tertinggi Yu Hao sekalipun tidak akan mampu dengan mudah menetralkan racunnya. Jika belati itu ditusukkan ke Tang Wutong, Long Xiaoyao berkata Tang Wutong akan kehilangan setengah hidupnya. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum bertanya, akankah kamu menepati janjimu setelah aku melakukan apa yang kamu perintahkan? Long Xiaoyao tersenyum sembari menjawab, mengingat identitasku sebagai Douluo utama, apakah kamu pikir aku akan menipu orang sepertimu? Yu Hao membalas dengan tawa mengatakan, mengingat identitasmu, kamu bahkan menggunakan wanita untuk mengancamku. Sangat memalukan bagi guruku bahwa dia pernah memiliki status yang sama denganmu. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah setelah mendengar lidah tajam Yu Hao. Long Xiaoyao berkata, kamu tidak punya pilihan, permainan akan segera dimulai. Dihadapkan dalam situasi seperti ini, Huo Yuhao jelas tidak ingin Tang Wutong celaka. Oleh karena itu dia membulatkan tekadnya mencengkeram belati di tangannya sebelum akhirnya menusuk tepat ke tulang belakangnya. Ketika belati yang mengandung aura kegelapan menusuk tepat di tulang-tulangnya, Yu Hao merasakan kekuatan aneh menyedot energi hidupnya. Melihat ini Long Xiaoyao tersenyum sembari memberitahukan bahwa aku lupa menambahkan satu aturan lagi. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi suram di wajahnya sembari bertanya, jangan bilang padaku kamu akan mengingkari janjimu. Long Xiaoyao berkata, tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku.
Hanya saja aku ingin memberi aturan bahwa setiap tusukan perlu memiliki 2 lubang, yang artinya kamu harus menusuk dadamu hingga menembus ke punggungmu. Huo Yuhao mengungkapkan tatapan dingin menatap ke arah Long Xiaoyao sembari bertanya apakah ada aturan lain yang ingin kamu tambahkan. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya menjawab tidak ada, itu sudah cukup. Huo Yuhao menekan belati di perutnya menusuk lebih dalam hingga menembus ke punggungnya. Melihat ini Long Xiaoyao tersenyum sembari berkata kamu memang sangat tangguh. Tidak heran kau bisa menjadi murid Muen, namun apakah kau mampu bertahan hingga permainan selesai? Ketika Long Xiaoyao memberikan isyarat, Huo Yuhao mencabut belati di tubuhnya dan melanjutkan tusukan yang kedua. Long Xiaoyao tertawa ketika dia bertanya bagaimana rasanya ketika energi kehidupan merembes keluar dari tubuhmu. Dengan kemampuan yang kamu miliki, kamu seharusnya dapat bertahan beberapa tusukan lagi. Long Xiaoyao memberikan isyarat tusukan ketiga dan Yuhao lanjut menusuk dadanya untuk yang ketiga kalinya. Ketika darah segar mengalir dari sekujur tubuh Yuhao, Tang Wutong berteriak mengatakan biarkan aku yang menanggung tusukan berikutnya. Huo Yuhao memandang Tang Wutong sembari memberitahukan masa lalunya dari sejak ia pertama kali memasuki Akademi Shrek hingga ia bertemu dengan Wang Dong. Yuhao juga tidak lupa memberitahukan bahwa Tang Wutong sangat mirip dengan Wang Donger. Namun selain Wutong, masih ada satu wanita yang sangat mirip dengan Wang Donger. Dia adalah Wang Qiwer. Huo Yuhao menceritakan semua yang terjadi di lembah pertanyaan cinta serta bagaimana Wang Donger koma hingga tak sadarkan diri. Yuhao juga menceritakan bagaimana Wang Qiwer rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan hidup Yuhao. Setelah berbicara hingga sejauh ini, tusukan demi tusukan telah ia lakukan dan sekarang terhitung Yuhao telah melakukan tusukan yang ketujuh. Yuhao lanjut bercerita saat itu ketika mereka pertama kali bertemu. Yuhao sempat berpikir Tang Wutong adalah Wang Donger yang telah kehilangan ingatannya. Namun setelah percobaan penyatuan fusi roh pelindung gagal, Yuhao akhirnya sadar bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Donger. Suara Long Xiaoyao tiba-tiba berubah semakin dingin ketika dia memberi instruksi untuk tusukan yang ke-8. Tang Wutong berteriak agar tusukan yang tersisa diberikan kepadanya namun Yuhao memberitahukan bahwa ia tidak ingin orang yang mirip dengan Wang Donger sekali lagi mati. Yuhao kemudian berpesan bahwa saat itu ketika Wang Donger koma, aku membawanya kembali ke Sekte Haotian. Setelah itu orang tuanya datang mengambilnya dan membawanya pergi. Sejak saat itu aku kehilangan dongerku. Jika kamu melihat seseorang yang terlihat identik denganmu, dia adalah Donger. Tolong jaga dia untukku. Namun jangan beritahu padanya segala sesuatu yang terjadi di antara kita hari ini. Setelah selesai bercerita Yuhao memandang Long Xiaoyao sembari berkata, Penatua Long, saya berharap Anda menepati perkataan Anda untuk membiarkan Tang Wutong pergi setelah saya menyelesaikan 9 kali tusukan yang kamu perintahkan. Tepat ketika Yuhao berbicara, dia mengangkat belati di tangannya menyelesaikan tusukan yang ke-9 tepat menusuk hatinya. Tang Wutong berteriak histeris mencoba menghentikan Yuhao, namun begitu Yuhao menyelesaikan tusukan ke-9, Tang Wutong malah pingsan duluan. Sementara itu Huo Yuhao yang telah menyelesaikan 9 kali tusukan juga kehilangan kesadarannya. Long Xiaoyao berjalan mendekati Yuhao dan memuji tekad Yuhao yang begitu kuat yang bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan hidup orang lain. Long Xiaoyao mengangkat tangannya menekannya tepat di dada Yuhao. Seketika dalam waktu singkat, setiap luka tusukan di tubuh Yuhao pulih hanya dalam hitungan detik. Ekspresi puas melintas di wajah Long Xiaoyao sesaat sebelum ia mengeluarkan sebuah pil naga berbentuk manik-manik putih. Pil naga diletakkan di sudut mulut Yuhao membiarkan Yuhao menelannya. Setelah itu Long Xiaoyao membawa Yuhao pergi ke suatu tempat. Di sana Long Xiaoyao membuka baju Yuhao memperlihatkan semua bekas luka di tubuhnya. Lapisan cahaya keemasan bersinar dari pil naga menyebar ke sekujur tubuh Yuhao. Long Xiaoyao sekali lagi tersenyum mengungkapkan jika bukan karena fakta bahwa pil naga ini mengharuskanmu berada dalam kondisi terlemahmu, aku tidak akan membuatmu mengalami begitu banyak rasa sakit. Sejujurnya sebelumnya aku tergerak olehmu dan hampir tidak bisa menumpangkan tangan kepadamu. Hanya saja Muen membuatku melakukannya. Sejujurnya kamu tidak akan memerlukan pil naga ini jika kamu tidak berkembang begitu cepat. Namun sekarang sepertinya adalah waktu yang paling tepat, karena aku tidak bisa menghentikan Ye Sisui. Karenanya, aku hanya bisa menyerahkan tanggung jawab ini kepadamu. Anak muda, kamu harus melakukan yang terbaik. Sementara itu di Istana Kekaisaran Ryue Juzi Menghat menemui Su Tianran melaporkan kegagalannya menambang sumber daya di wilayah ekstrim North. Su Tianran tidak menyalahkan Juzi karena kegagalan ini. Ia juga tidak menyangka binatang buas di ekstrim North begitu agresif dan tiba-tiba menyerang.
Menurut apa yang dilaporkan Juzi, setidaknya ada 2 binatang buas yang menyerang pasukan mereka. Su Tianran menebak bahwa kemungkinan kedua bintang buas itu adalah 2 dari 3 Raja Surgawi dari Ekstrim North. Wilayah Ekstrim North selalu ketat kejam dan sangat berbahaya. Su Tianran menegaskan bahwa sepertinya kali ini kita membuat langkah strategis yang salah dan mengabaikan beberapa aspek penting. Meskipun kamu membawa ribuan pasukan serta 1 legiun insinyur Phoenix jiwa yang melindungi bangsa, tidak akan mudah bagimu untuk melarikan diri. Selama setahun terakhir Juzi telah memberi banyak kontribusi dan telah dikenal sebagai warrior queen dari Kekaisaran Ryue. Ketika Kekaisaran Ryue sepenuhnya menduduki Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kerajaan Dowling, Su Tianran berjanji akan membuat Juzi memerintah seluruh militer untuk menghancurkan setiap makhluk di wilayah Ekstrim North kemudian menambang semua logam langka yang ada di sana. Su Tianran juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dengan adanya binatang buas di wilayah Ekstrim North, aku tidak percaya Kekaisaran Dowling akan bisa mendapatkan apapun. Su Tianran menghela nafas mengingat situasi perang di garis depan. Meskipun Kekaisaran Ryue telah mengambil alih sebagian besar wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, namun pasukannya dibuat kewalahan oleh pasukan Kekaisaran Starluo sejak tahap awal peperangan. Sumber daya mereka terus terkuras dan tidak lagi dapat memasok bala bantuan yang cukup ke garis depan. Oleh karena itu Su Tianran memutuskan untuk mempertahankan situasi saat ini dan tidak terburu-buru untuk menyerang lebih jauh. Jika tidak, ditakutkan 3 kekaisaran lainnya akan mendapatkan kesempatan jika garis pertempuran semakin meluas. Juzi mendukung setiap langkah keputusan yang diambil Su Tianran. Menurutnya, menstabilkan situasi di garis depan adalah hal yang paling utama, karenanya, mereka harus secepat mungkin menyingkirkan masalah yang diberikan Kekaisaran Starluo. Juzi kemudian menyarankan agar Su Tianran meminta Douluo Dewa Kematian untuk sekali lagi menyerang pegunungan Mingdou. Hanya dengan memperkuat pertahanan di pegunungan Mingdou, barulah kita bisa terus menyerang tanpa kekhawatiran. Su Tianran tersenyum menatap ke arah Juzi. Bagi Kekaisaran Ryue, Juzi adalah ahli strategi peran yang sangat brilian, bahkan semua penatua di pasukan militer sangat terkesan olehnya. Su Tianran berkata kamu akan mengatur strategi ini sementara aku akan memberitahu para tetua tentang rencana kita. Pada awalnya Juzi meminta izin agar Su Tianran mengizinkannya memimpin Legiun Insinyur Phoenix Jiwa membunuh para Master Jiwa Kekaisaran Starluo. Namun Su Tianran menolaknya karena ia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Juzi bertanya apa yang harus aku lakukan. Su Tianran menjadi sedikit lebih serius ketika dia menjawab mengatakan saat itu ketika kamu pergi, para pejabat kekaisaran memintaku Kekaisaran Ryue harus memiliki pangeran putra mahkota ketika aku berada di puncak pemerintahan. Ketika Juzi mendengar perkataan Su Tianran, ia tanpa sadar mengangkat kepalanya menatap wajah Su Tianran. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu segala rahasia Su Tianran. Su Tianran tidak dapat memiliki seorang anak karena cedera yang ia alami saat itu. Namun kali ini para pejabat kekaisaran meminta Su Tianran memberikan seorang pewaris. Jelas ini menjadi masalah tersendiri bagi Su Tianran karena masalah ini pasti akan menyangkut martabatnya sebagai seorang kaisar dan juga martabatnya sebagai seorang pria. Su Tianran berkata saat ini aku perlu seorang anak laki-laki untuk menutup mulut semua orang. Inilah sebabnya mengapa kamu harus tetap berada di istana untuk beberapa waktu. Juzi sedikit tertegun sejenak sebelum merendahkan suaranya ketika dia bertanya, Yang Mulia, apakah Anda ingin mengadopsi anak? Su Tianran menggelengkan kepalanya sembari mengatakan karena aku tidak bisa membuahimu, maka aku akan secara diam-diam mencarikanmu bibit biologis untuk membuahi rahimmu. Kelak jika anak ini lahir, dia akan menjadi pewarisku.